Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Andreas Tripanuju STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan sistem. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yakni tentang yang berjudul pengelolaan usaha kopi Patriot sebagai upaya menuju UMKM berkelanjutan di Bekasi. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan diri. Di sini ada Ria Lavina Kansa dengan NPM 202310215105. Selanjutnya ada Salsa Nabila Zahra, yakni dengan NPM 20231021515125, dan saya sendiri, Jela Priya Suherman dengan NPM 202310215111. Selanjutnya, di sini kami mempunyai latar belakang usaha mikro tuh kita punya usaha namanya usaha kopi yang berada di Bekasi. Usaha mikro ini tuh kayak kedai ya berkontribusi, tapi di sini di di tempat kedai kopi ini tuh menghasilkan limbah organik, anorganik, dan limbah cair. Terus limbah ini tuh tidak berkelola, di mana kalau misalkan limbah tidak terkelola dengan baik, pastikan bakalan menghasilkan dampak yang negatif pada lingkungan dan kesehatannya ya. Terus tempatnya ini ada di Kopi Patriot yang letaknya ada di Kota Bekasi. Kota Bekasi, Jalan Kapuk 2 nomor 4 RT 4 RW 18, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. Di mana tempat ini tuh menghasilkan limbah. Kalau kita dengar dari namanya aja kan pabrik kopi ya, otomatis menghasilkan limbahnya itu yakni ampas kopi, sisa makanan, air cuciannya, terus ada juga kemasan yang sekali pakai. Dari limbah yang tidak terkelola ini kan pasti ada juga peluang dan tantangannya, di mana kita nih sebagai mahasiswa bisa memberlakukan sistem gitu kan. Kita bisa bikin sistem di mana untuk pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, yang berpotensi untuk si usaha ini itu berkelanjutan. Terus tujuan dari kita membuat membuat PPT ini itu untuk pertama mengidentifikasi jenis limbah dan metode pengelolaan. Yang kedua, kita menganalisis dampak lingkungannya. Terus yang ketiga, kita untuk merancang pemodelan sistem pengelolaan limbah tapi di sini kita menggunakan metode matematis. Selanjutnya, kita juga mempunyai beberapa rumusan masalah. Yang pertama, kita punya masalah nih, jenis apa sih, jenis limbah apa yang dihasilkan dari Kopi Patriot ini? Terus yang kedua, metode apa pengelolaan limbah ini yang bakal kita terapkan? Terus yang ketiga, penerapan pemodelan sistem pengelolaan apa yang menggunakan metode matematis? Selanjutnya, di mana ada rumusan masalah, otomatis ada tujuan dan manfaatnya. Di sini ada tujuannya, yakni mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis limbah Kopi Patriot, terus mendeskripsikan metode pengelolaan limbah yang telah dan dapat diterapkan. Terus yang ketiga, kita menyusun pemodelan sistem pengelolaan limbah secara matematis. Selanjutnya ada manfaat penelitiannya. Di sini kita akan memberikan contoh nyata pengelolaan limbah UMKM yang dapat direplikasi. Ada juga kita menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam program pelatihan pengelolaan limbah usaha kecil. Terus kita juga meningkatkan kesadaran lingkungan pelaku usaha dan masyarakat. Selanjutnya, nah di sini kita kan punya nih dampak dari si limbah UMKM ini ya kan. Terus kita juga pasti mikir nih gimana potensi daur ulang dari si ampas kopi ini. Jadi ampas kopi itu memiliki potensi besar untuk didaur ulang. Dia kaya akan nitrogen, terus ampas kopi ini cocok untuk kita jadikan kompos dan pupuk organik. Butiran-butiran kasarnya itu bisa kita gunakan juga nih para wanita sebagai scrub tubuh. Terus ampas kopi keringnya juga efektif buat penghilang bau dan pengusir serangga. Selain itu ampas kopi juga dapat diolah menjadi briket bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Lanjut. Nah, di sini ada potensinya. Yang pertama ada kompos. Jadi ampas kopi ini kan kaya nitrogen, sangat cocok dijadikan kompos. Dalam proses pengomposannya,
Ampas kopi ini dicampur dengan beberapa bahan karbon seperti daun kering untuk menghasilkan pupuk organik yang menyuburkan tanah dan meningkatkan mikroorganisme tubuh. Contohnya di sini ada di gambar pertama tuh yang pot dan pohon. Selanjutnya ada scrub dan sabun. Karena memiliki butiran alami yang kasar, ampas kopi ini kita gunakan sebagai bahan dasar scrub tubuh atau wajah karena kandungan antioksidan dalam kopi dipercaya untuk membantu meregenerasi kulit. Terus produk turunan ini juga sering dijual oleh UMKM, bisa untuk ke kosmetik alami. Selanjutnya ada penghilang bau dan pengusir serangga. Ampas kopi keringnya juga mampu menyerap bau dan cocok diletakkan contohnya di kulkas, toilet, atau sepatu. Karena kafein dalam kopi memiliki efek pengusir terhadap semut dan nyamuk secara alami. Selanjutnya ada briket bakar alternatif, di mana ampas kopi ini dikeringkan dan dicampur dengan bahan perekat untuk dijadikan briket, merupakan bentuk bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Selanjutnya ada EcoBricks. EcoBricks ini lebih ke sisa-sisa hasil plastik yang digunakan untuk kemasannya gitu loh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salsonanda. Selanjutnya ada pembuatan kompos dari ampas kopi. Nah, ampas kopi ini limbah organik utama kedai kopi memiliki kandungan nitrogen tinggi yang bermanfaat untuk kesuburan tanah. Melalui pengoposan aerob, ampas kopi dapat diolah menjadi kompos organik bernilai ekonomis. Kompos yang dihasilkan dapat digunakan untuk penghijauan atau dijual, mengurangi sampah TPA, dan mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan limbah berkelanjutan. Ini juga membuka peluang bisnis baru berbasis limbah. Nah, selanjutnya ada pemodelan sistem pengelolaan limbah. Model matematis seperti linear programming untuk mencari solusi optimal dalam mengelola sumber daya seperti pemanfaatan plastik menjadi ecobricks atau pengolahan ampas kopi menjadi kompos. Tahap implementasi implementasi pengelolaan limbah padat di Kopi Patriot dengan fokus pada estimasi produk kompos dan ecobricks berdasarkan jumlah limbah 40-50 kg per hari menggunakan rumus yang sesuai dan contoh perhitungan. Nah, di sini estimasi produksi kompos dan ecobricks-nya yang pertama itu data awalnya itu eh, yang pertama total limbah pada harian 40-50 kilogram per hari. Nah, terus jenis limbahnya itu ada ampas kopi dan limbah plastik. Ampas kopi ini kurang lebih 60%, 20 kilogram per hari. Nah, yang limbah plastik ini kurang lebih 40%, 60-20 kilogram per hari. Estimasi produksi kompos dari ampas kopi yang pertama menggunakan rumus konversi keterangan yang pertama itu rumusnya yang Q jumlah kompos yang dihasilkan. Yang kedua L berat ampas kopi per hari misal 30 kilogram. Yang R rasio konversi menjadi kompos misal 85% atau 0,5 jika apa namanya diubah dijadikan desimal. Nah, yang rumus yang W sisa bahan tak terpakai atau kadar air misal 15% atau 0,15. Contoh perhitungan limbah 30 kilogram per hari. Selanjutnya ada estimasi produksi ecobricks dari limbah plastik. Nah, di setiap satu ecobricks ada 600 mili botol dapat menampung kurang lebih 200 gram plastik. Jika limbah plastik 20 kilogram per hari, terus per bulannya itu bisa 100 kali 30.000 itu 3.000 ecobricks per bulan. Ada perhitungannya jumlah ecobricks per hari 20.000 dibagi 200 sama dengan 100 botol. Jadi ya kalau misalnya per bulan dikali 30 jadi 30.000 ecobricks per bulan. Lanjut, Cak. Di sini sebelumnya. Di sini ada analisis titik impas, contoh untuk kompos. Gunakan rumus CF
cost volume profit. Di sini kita menghitung BEP, break even point, sama dengan FC dibagi P kurang FC. Asumsinya itu FC biaya tetap. Di sini kita kasih harganya 2.500.000 per bulan. P itu harga jual kompos seharga 1.000 per kilogram. FC biaya variabel 400 per kilogram. Jadi perhitungannya BP 2.500.000 dibagi 1.000 dikurang 400 sama dengan 2.500.000 dibagi 600 sama dengan 4.167 kilogram kompos. Jadi minimal harus menjual 1.600 kilogram kompos per bulan untuk menutup biaya produksi. Hasilnya, kesimpulannya, dengan memanfaatkan 40-50 kilogram limbah padat per hari, Kopi Patriot dapat menghasilkan hingga 665 kilogram kompos per bulan dari ampas kopi, membuat hingga 3.000 ekobrix per bulan dari limbah plastik, menentukan titik impas produksi kompos secara matematis. Upaya ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga peluang bisnis yang berkelanjutan. Data observasi lapangan digunakan sebagai dasar penyusun model, sehingga hasil pemodelan mencerminkan kondisi nyata usaha. Melalui pemodelan ini, pelaku usaha dapat mengelola limbah secara lebih sistematis dan menjadi contoh penerapan UMKM ramah lingkungan yang dapat direplikasikan. Di sini ada grafik produksi kompos dari Ecobrix per harinya. Per hari selama 3 bulan, berarti 90 hari kompos itu yang di garis hijau meningkat seiring pertumbuhan pelanggan. Ecobrix itu yang di garis biru yang di atas itu. Meningkat stabil karena limbah plastik yang bertambah. Dan yang grafik kedua, grafik di atas menunjukkan sisa limbah tidak terolah per hari selama 3 bulan. Pola peningkatannya mengikuti pertumbuhan jumlah pelanggan dan volume limbah total. Di sini ada dokumentasi yang kita sudah ambil ke tempat Kopi Patriotnya. Nah, sini ada kata-kata, kopi adalah inspirasi tanpa batas, bersama kopi semua terasa lebih indah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Tujuan kami membuat tugas akhir ini selain untuk menyelesaikan tugas akhir, di sini juga kami untuk memberi solusi untuk memanfaatkan sampah yang ada dalam usaha Kopi Patriot ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.